Proses penjaringan pilihan Lurah Gunung Kidul 2021 sebagai penyelenggara terus berlanjut. Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021 Roli Wijaya Kusuma SH dan Teguh SHMH penasehat hukum DRS Ashadi Balon Lurah Semoyo Patuh melakukan pengaduan. Tim advokat mengatakan ada dugaan pemufakatan jahat. Huruf P dan U di situ akta kelahiran garis miring surat tanda lahir dan juga nomor akta kelahiran garis miring nomor surat tanda lahir itu diatur dengan jelas sesuai dengan undang-undang. Permufakatan jahat apabila tidak ada klarifikasi sampai jam 12 waktu Indonesia Barat terhadap laporan pengaduan ini. Saya Lurah Semoyo izin untuk diterima laporan daripada Risiko, sehingga malam ini kita bisa sampaikan laporan tentang dugaan adanya pemufakatan jahat sesuai pasal 164 PLI, di mana klien kami ini kan menunggu sampai dengan hari ini tidak adanya kepastian untuk masuk sebagai calon Lurah Semoyo izin. Dan indikasi itu sudah kita upayakan ultimum remedium, namun sampai dengan detik sore ini tidak didapatkan suatu keterangan yang pasti, sehingga kami melanjutkan proses secara hukumnya supaya mendapatkan suatu keterangan. Pak Dul, penilaian sama akte lain itu betul. Itu dari Pak yang kita flashback dulu, kita kembangkan dulu. Untuk kenal lahir jadikan akte lahir itu sabun. Akte lahir sudah saya serahkan. Kemudian untuk proses administrasi ke pemilihan untuk bakal calon ini belum sampun ya. Sampun. Sedikit dipermasalahkan, jenengan ajeng gugat nopo permasalahan ini. Pertama, Niko, saya merasa dirugikan karena sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti terkait saya, sehingga sampai saya menuju tim kuasa hukum. Bahkan beliau pun tim kuasa hukum saya menilai merasa dipermainkan karena setiap akan bertemu, bermusyawarah, bermediasi sampai sekarang belum berhasil. Sehingga saya pun belum memperoleh kepastian hukum terkait saya lolos atau tidak. Oh, berarti sampai saat ini jenengan ngantongin jenengan itu lolos sebagai calon itu dereng ya. Nanti untuk administrasi tertulis dari pihak Semoyo, Balai Desa atau panitianya dereng nonton. Belum ada menerangkan jenengan itu lolos. Belum ada. Surat pertama sudah ada, tidak lolos. Oh, surat pertama tidak lolos berupa berita acara. Karena tidak lolos itu kan saya tentu bernegosiasi kepada PPL. Alasan apa saya tidak lolos? Karena ternyata penjelasan lengkap, bahkan sudah juga melalui surat kedua, mohon maaf, dinyatakan secara jelas tidak lolosnya itu karena tidak menyerahkan akte kelahiran yang diganti, yaitu jelas banget. Maka saya kok, waduh, saya sudah berusaha sekuat mungkin dan lengkap itu. Saya menurut saya lengkap karena akte sudah diserahkan pada masa tahapan klarifikasi. Iya, klarifikasi berakhir tanggal 3 Oktober. Saya mencerahkan tanggal 1. Kok belum ada kepastian? Nah, kepastian pertama tidak lolos. Alasan apa kok tidak lolos? Karena belum menyerahkan akte. Padahal saya sudah menyerahkan. Maka ini beliau akan Pak Asmadi ya. Ashadi. Oh, Asmadi. Ya. Ya, mohon paham maksudnya dari pertama untuk kelengkapan administrasi jenengan karena dari kenal lahir ke akte bermasalah. Ya, jenengan berusaha untuk mengganti kenal lahir menjadi akte. Betul sekali. Sesuai dengan jadwal kapan klarifikasi itu. Betul. Lanjut sampai tutupan klarifikasi nama jenengan tidak muncul. Untuk jadi calon pemilihan lurah itu malah muncul nggak diterima. Ya, alasan tidak lolos. Tidak lolos. Ya. Alasan itu tidak menyerahkan akte. Tidak menyerahkan
akte lahir. Ya, Padahal jenengan ada poin-poinnya. Yang poin T itu tersurat bahwa satu itu adalah surat akte kelahiran garing pengenal lahir. Yang U-nya juga nomor akta kelahiran garing nomor surat kenal lahir. Artinya kan itu berlaku. Kalau garing itu kan atau ya. Nah, sehingga ini bisa ada miskomunikasi. Sehingga sebenarnya kalau mengacu kepada undang-undang tersebut bahwa beliau ini dari pendaftaran pertama itu sudah lolos. Ya. Dan diminta klarifikasi untuk mengkonversi dari surat kenal lahir ke akta kelahiran itu sudah dilakukan itikat baik dengan kurun waktu yang ditentukan sama panitia sudah terpenuhi sampai tanggal 3 ya Pak Oktober. Ternyata di tanggal 4 hasilnya ada tertulis kenal lahir atau akte lahir. Peraturannya mungkin di kabupaten lain ada. Kami sudah mengirimkan nota keberatan, di mana nota keberatan itu memohon untuk dibatalkannya berita acara hasil penelitian dikarenakan memang klien kami ini jelas-jelas memenuhi persyaratan administrasi, dan kami mohon diberikan waktu untuk mediasi, klarifikasi, dan konfirmasi. Tetapi dijawab dalam suatu surat yang diberikan Ketua PPL bahwasanya jadi terkesan seolah-olah hal itu menggantung buat kami Pak, dan kami mohon sampai jam malam 20 malam hari ini untuk memberikan surat, karena kalau cuma dijanjikan insya Allah lolos, kami juga tidak bisa memegang janji secara hukum kan gitu Pak. Jadi posisi daripada kondisi klien kami ini merindikasi yang ada dugaannya adalah suatu permufakatan yang masuk dalam kalimat Pak, sehingga apabila kami tidak laporkan justru kami yang kan gitu Pak Adun kira-kira ini. Andai kata nanti Bapak minta keterangan dari pihak terlapor bisa menerangkan dengan apa yang bisa diterima, kamu bawa dari kami ini PPL ini beserta dengan membuat suatu hal yang jahat kepada Bapak Asandi ini. Kira-kira begitu Pak, kami titip kepada Bapak Kapolsek selaku subkoordinasi tim pengawas adanya PPL bidang lurah ini Pak. Belum bisa kami menangani kasus beliau, kita temukan ingin bertemu dengan Ketua PPL sampai detik itu tidak bisa lapor. Belum berhasil. Tidak bisa, makanya itu jadi acuan kami juga. Ini orang tak punya etikat baik. Sebagai penyelenggara seharusnya menghati namanya asas-asas umum pemerintahan baik. Sampai detik ini tidak ada. Bahkan kita tadi minta tolong Pak, ini bagaimana kabarnya? Tujuan kami kan untuk bertemu itu bukan mengintimidasi, tapi ini tipu nih lah. Gimana caranya nih kan? sesuatu yang terang loh Pak. Ini kan secara transparan ya Pak. Kalau ada indikasi hal-hal yang lain ya mereka harus jelaskan maksud dan tujuannya, atau ada perintah siapapun mereka itu Ketua PPL harus, karena beliau yang menandatangani surat baik itu berita acara maupun pemberitahuan tidak lolosnya Bapak Ketua Asasi ini jadi calon. Tidak perlu menurut umum sampai titik tapi kalau pensiun. menurut panitia saya kurang tahu, saya nggak baca. Kepada tim panitia pemilihan lurah di Semoyo untuk bisa memberikan konfirmasi tertulis mengenai permohonan nota keberatan kami atas tidak lolosnya calon lurah Semoyo atas nama Bapak Dr. Andes Ashari. Namun pada saat yang ditentukan kami bertemu pihak Kapolsek, namun tak urung juga kami harus menyampaikan surat laporan pengaduan kepada tim pengawas yang memenuhi kriteria daripada Perpu tentang pemilihan lurah di Gunung Kidul, sehingga surat ini akan kami sampaikan kepada tim pengawas yaitu Panewon Paduk selaku ketua tim pengawas, kemudian ke Kapolsek Paduk dan Ramil Paduk, Muskal dan juga kepada DPRD maupun Bupati, sehingga hal ini akan menjadi sesuatu tersebut bahwasanya pemilu atau pemilihan lurah di Semoyo harus berlaku sesuai dengan asas jujur, adil, dan transparan sampai berisi beberapa hal yang tentunya mengacu kepada undang-undang tentang ketidakjerihan kepada alasan
tidak lolosnya bakal calon lurah Bapak Dodi Asadi sesuai undang-undang yang kami sudah mempunyai pegangannya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang admin dan kependudukan, dan sebetulnya surat kenal lahir itu sudah memenuhi syarat kedudukan hukumnya sama dengan akta kelahiran, sehingga hal ini harus dipahami tim BPA maupun tim pengawas atau bidang terkait dalam pemilihan lurah ini sebagai tolak ukur. Di sisi lain, kami juga meminta adanya suatu pembatalan apabila memang dipaksakan bakal calon lurah Bapak Kiflan Asadi ini tidak dimasukkan sebagai bakal calon lurah di Kelurahan Semoyo. Undang-undang sudah cukup, aturannya jelas sekali bahwasanya di dalam data diri sesuai Undang-Undang Pasal 58 ayat 2 huruf T dan U, di situ akta kelahiran garis miring surat kenal lahir dan juga nomor akta kelahiran garis miring nomor surat kenal lahir itu diatur dengan jelas sesuai dengan undang-undang. Kemungkinan dugaan permufakatan jahat apabila tidak ada klarifikasi sampai jam 12 waktu Indonesia Barat pada tanggal 12 Oktober besok, kami akan langsung melanjutkan kepada laporan polisi di Polres Gunung Kidul selaku pihak penegak hukum yang berwenang untuk menangani masalah pemilihan lurah di Gunung Kidul, sehingga surat laporan pengaduan ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada di dalam hukum, dan kami tentunya yang terkait sebagai tim pengawas di pemilihan lurah Gunung Kidul. Laporan pengaduan itu gimana Pak? Tentang pendaftaran Bapak ini? Tentang laporan pengaduan terkait akte dan kenal lahir, saya juga sudah membuka undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 huruf T telah disebutkan secara jelas bahwa bukti kependudukan adalah akte kelahiran garis miring surat kenal lahir. Artinya secara hukum akte kelahiran dengan surat kenal lahir kedudukannya sama dan dapat digunakan untuk syarat pemilihan atau balon